طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Baiklah, kita beranjak ke acara selanjutnya, yakni tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Fikri Haikal Zainuddin MZ dengan tema muhasabah akhir tahun dan persiapan menyambut tahun baru Hijriah 1446 Hijriah. Kepada beliau tafadhol masykur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para tuan guru, para asatiz dan asatizah, wabil khusus pimpinan Yayasan At-Tanwir, Tuan Guru Haji Subhi Tanwir, mata'an Allah bituli hayati. Yang saya hormati pejabat pemerintah, hadir di tengah-tengah kita Bapak Wakil Bupati, Bapak Kades, panitia pengajian, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Manusia adalah makhluk sosial yang harus bermasyarakat. Sebab itu kita nggak bisa hidup sendirian. Siapa dan betapapun kita perlu orang lain dan orang lain perlu kita. Iya Bu? Apaan? So tahu. Pantas kalau Quran mengajarkan kita, hai manusia, hiduplah kalian lita'arofu, bergaul. Quran ngajarin kita hidup di tengah masyarakat harus bergaul. Siapa dan betapapun kita perlu orang lain dan orang lain perlu kita. Jelas? Jelas? Sebab itu yang perlu diingat, dalam bergaul pasti akan membawa dampak baik dan dampak buruk. Betul atau tidak? Betul. Dampak baiknya kita ambil, dampak buruknya kita tinggalkan. Apa saja pergaulan yang membawa dampak buruk mesti kita tinggalkan. Ini saja yang ingin saya sampaikan nih. Mudah-mudahan pidato saya malam ini selesai dalam waktu 5 menit ini. Pidato di Puyung sampai jam berapa? Jam 12. Udah nggak bayar, nawar lagi. Cek 1 2. Dah, makasih. Pak Wabub, soundnya udah lunas belum itu Pak Wabub? Bapak Ibu saudara-saudara, apa saja pergaulan yang membawa dampak buruk mesti kita tinggalkan. Pertama, jangan berteman sama orang yang punya penyakit iri. Apa penyakit iri itu? Nggak seneng ngelihat orang lain dapat nikmat, nggak suka ngelihat orang lain bahagia. Nih iri nih.
iri. Tetangganya beli motor, demam. Tetangganya beli mobil, opnam. Di rumah sakit dengar tetangganya bikin rumah, modar sekalian. Padahal yang diajarkan baginda Nabi kepada kita umatnya, kalau saudaramu mendapat nikmat, dia senang, kamu ikut merasakan kesenangannya juga. Tetangganya beli motor, alhamdulillah tetangga saya beli motor baru, kapan-kapan kan saya bisa minjem. Kalau dikasih. Tetangganya beli mobil, alhamdulillah tetangga saya beli mobil, kapan-kapan kan saya bisa minjem. Tetangganya punya istri baru, nggak boleh yang ini, nggak boleh. Yang diajarkan Nabi, kalau tetanggamu dapat nikmat, saudaramu mendapat nikmat, dia senang, kamu ikut merasakan kesenangannya juga. Tapi sebaliknya, kalau tetanggamu mendapat bencana, terkena musibah, dia susah, kamu ikut merasakan kesulitannya juga. Saudara, kita hidup di kampung, pasti ada saja orang yang punya penyakit iri. Betul atau tidak? Kenal saja boleh, tapi berkawan akrab nanti dulu. Apa sebab? Penyakit irinya khawatir nular kepada diri kita. Jelas? Jelas? Satu. Yang kedua, hindari dalam pergaulan berteman dengan orang yang senangnya bohong. Bohong. Apa itu bohong? Memanipulasi kebaikan demi keuntungan dirinya sendiri. Orang lain yang bekerja, orang lain yang berusaha, orang lain yang berkarya, karyanya diakuin, padahal dia sendiri nggak ngapa-ngapain. Nih bohong nih. Persis kata orang, ayam yang bertelur, sapi yang dapat nama. Ayam mati-matian bertelur, sapi yang dapat nama. Tuh, telur mata sapi. Pengen dilihat punya karya, pengen dilihat paling berjasa, tapi memanipulasi kebaikan demi keuntungan dirinya sendiri. Tukang bohong. Kang bohong. Ada di tengah-tengah kita dalam kehidupan bermasyarakat orang yang senangnya bohong. Kata Bung Hatta begini, nggak pinter bisa diperbaiki dengan banyak belajar jadi pinter. Nggak pengalaman bisa diperbaiki dengan banyak latihan jadi pengalaman. Tapi kalau nggak jujur susah diperbaiki. Kenapa? Sekali ada bohong akan ada bohong-bohong berikut di belakangnya. Kenal saja boleh, tapi berkawan akrab nanti dulu. Kenapa? Sifat bohongnya kita khawatir nular ke dalam diri kita. Jelas? Yang ketiga, hindari dalam pergaulan berteman sama orang yang senangnya ngomong melulu. Apaan saja dikomentarin, tapi nggak pernah memberikan solusi. Apa saja diomongin, tapi nggak pernah memberikan jalan keluar. Bapak Ibu saudara-saudara yang perlu kita sadari, kita hidup di tengah masyarakat, pasti bakalan ada orang yang ngomongin kita. Betul apa tidak? Saya diajarin begini sama abah saya, Allah yarham Ki Haji Zainuddin MZ, bapak saya. Bapak saya. Bapak saya. Ibu kenal Ki Zainuddin MZ? Kenalan di mana? Kenal. Kenal di YouTube. Saya diajarin gini sama abah saya, Fikri, kalau kamu berjalan di atas nilai kebenaran, nggak usah pusing dengerin omongan orang.
Karena tetap aja pasti akan ada yang ngomongin kamu. Selama kamu yakin berjalan di atas nilai kebenaran, maju terus dan teruslah berbuat. Jangan pernah takut salah. Tuh saya diajarkan gitu sama abah saya tuh. Dan memang terbukti saudara, kita hidup di tengah masyarakat nih, jangankan kita berbuat salah, kita berbuat benar saja masih diomongin yang enggak. Betul apa tidak? Saudara nih datang ke pondok pesantren Darut Tanwir ikut pengajian, enggak semua orang puyung seneng. Belum tentu saudara. Ada yang mulutnya diam saja tapi hatinya gerutu. Bikinlah pengajian, mudah-mudahan nanti pas waktunya hujan turun lebat. Betul apa tidak? Jangankan kita berbuat salah, kita berbuat baik saja, kita nggak lepas dari mulut usil orang lain. Selama kita berjalan di atas nilai kebenaran, maju teruslah, pantang mundur ke belakang. Jangan pernah takut salah berbuat dalam kebenaran. Tuh saya diajarkan abah saya tuh. Maka saya titip pesan adik-adik saya, para remaja, para pemuda, khususnya santri pondok pesantren Darut Tanwir. Para remaja, para pemuda, santri Darut Tanwir, saya ingin titip pesan. Pertama, banggalah kalian jadi seorang santri. Ya Allah, Lombok ini luar biasa. Lombok masyarakat yang dikenal taat kepada agama dan kuat megang tradisi budaya. Betul apa tidak? Teman saya banyak betul orang-orang dari Lombok, dan umumnya mereka ya, tolong banser anak-anak kita diatur. Repot kalau pidato ada saingan, repot urusan. Sampai mana saya ngomong? Saya bangga dan bersyukur teman-teman saya banyak dari Lombok ini lulusan pesantren. Bahkan ketika saya berangkat haji atau umroh, mutawif di sana itu kebanyakan adalah anak-anak kita, anak-anak Lombok, luar biasa. Makanya saya titip pesan, ada anak-anak saya santri, santriwan, santriwati pondok pesantren Darut Tanwir, banggalah kalian masyarakat Lombok yang mengenyam pendidikannya di pondok pesantren. Banggalah kalian jadi santri. Saya dari dahulu sampai sekarang, sampai menutup mata nanti, saya tetap bangga jadi seorang santri. Sampai sekarang saya belum pernah dengar ada santri hidupnya belangsak. Belangsak itu apa belangsak? Sengsara. Sampai sekarang saya belum pernah mendengar ada santri hidupnya sengsara. Alhamdulillah santri hidupnya berkah. Dari mana? Dari pondok pesantrennya, dari guru-gurunya. Banggalah kalian jadi seorang santri. Nggak usahlah saya ngomongin tuan guru kita, tuan guru Haji Subhi. Saya ngomongin diri saya aja. Saya bangga jadi santri. Alhamdulillah hidup saya berkah. Nggak percaya tanya istri saya tuh. Istri saya kalau mau beli buah, kalau pengen buah-buahan nggak pernah beli. Berkah. Ada saja panitia pengajian yang datang bawain parsel. Makanya nanti selesai pengajian dari sini parsel ada tuan guru parsel. Banggalah kalian jadi santri, insya Allah kehidupan kalian berkah. Berkah dari mana? Pondok kalian dan guru-guru kalian. Itu yang membuat hidup kalian insya Allah bertambah berkah dalam kehidupan dunia, lebih-lebih akhirat nanti. Karena itu saya titip pesan yang kedua, adik-adik saya, anak-anak saya, para remaja, para pemuda, khususnya pemuda muslim dusun Desa Puyung. Para pemuda Desa Puyung, para pemuda,
Para pemuda, saya titip pesan, selama kalian berjalan di atas nilai kebenaran, maju terus, nggak usah dengerin omongan orang, teruslah berbuat, jangan pernah takut salah berbuat dalam kebenaran. Andai kata kalian salah berbuat dalam kebenaran, masih lebih baik daripada kalian tidak pernah salah karena tidak pernah berbuat dalam kebenaran. Saudara baca Quran salah masih lebih baik daripada saudara tidak pernah salah karena tidak pernah baca Al-Quran. Saya dong baca Quran gak pernah salah. Bacanya kapan? Nggak pernah. Matamu soek. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, malam ini daripada kita ikut ngomentarin omongan orang, kalau ada orang yang ngomongin kita, yakinlah sesungguhnya sedang terjadi transfer pahala. Pahala kita ditambah, dosa kita berkurang. Pahala kita ditambah dari mana? Dari orang yang ngomongin kita. Dosa kita berkurang kemana? Ditumplekin sama orang yang sedang ngomongin kita. Maka daripada kita ikut ngomentarin orang, malam ini saya ingin mengajak masyarakat Desa Puyung. Pertama, lebih baik kita perbanyak kalimat istighfar. Betul apa yang tadi disampaikan Tuan Guru kita, Tuan Guru Haji Subhi At-Tanwir. Daripada kita ikut ngomentarin orang, lisan kita basah dengan berbagai macam maksiat dan dosa, maka mulai malam ini dan seterusnya perbanyaklah lisan kita ini dengan kalimat istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin, Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, Allahumma ighfir lana fa innaka khairul ghafirin, Allahumma iftah lana fa innaka khairul fatihin, Allahumma arzuqna fa innaka khairur raziqin, birahmatika ya arhamar rahimin. Penghancur, pelebur, peluntur dari salah dan dosa yang tiap saat kita lakukan adalah kalimat istighfar. Bukan cuma itu, keutamaan istighfar luar biasa. Allah akan mengabulkan hajat dan keinginan hamba-hambanya yang mendawamkan kalimat istighfar. Saudara, adalah ulama besar bernama Imam Ahmad bin Hambal. Satu hari Imam Ahmad bin Hambal hatinya terdorong betul ingin datang ke kota Baghdad. Bu, ibu tahu Baghdad? Perempatan Senggigi belok kanan tuh Baghdad. Tahu. Satu hari Imam Ahmad bin Hambal hatinya ingin benar, condong betul ingin datang ke kota Baghdad. Padahal di Baghdad Imam Ahmad bin Hambal nggak punya santri, nggak ada keluarga, nggak punya teman. Tapi hatinya pengen banget datang ke kota Baghdad di Irak. Berangkat beliau dari kampung halaman pagi. Sampai di kota Baghdad hari sudah petang menjelang sore. Imam Ahmad bin Hambal mampir di sebuah masjid. Nggak lama masuk waktu sholat maghrib, ikut sholat maghrib berjamaah. Selesai sholat maghrib, Imam Ahmad bin Hambal tadarus baca Quran. Masuk waktu sholat isya, ikut beliau sholat isya berjamaah. Selesai sholat isya, zikir, wirid, doa. Habis doa, Imam Ahmad bin Hambal karena seharian jalan, beliau capek lelah. Melepas jubahnya, melipat imamahnya, beliau jadikan kayak bantal.
beliau mau istirahat sebentar di dalam masjid. Datang merbot. Nah, merbot bahasa Lomboknya apa nih Pak? Ya, sama ya. Sama apa enggak? Datang merbot, kata merbot, Pak, jangan tiduran di masjid, masjid tempatnya sholat. Kata Imam Ahmad bin Hambal, Mas, saya ini musafir datang dari jauh, saya mau istirahat sebentar saja. Nggak boleh. Masjid itu bukan tempat tidur-tiduran. Sholat isya sudah dikerjakan, jamaah sudah pada pulang. Sebentar lagi lampu saya mau matikan, pintu saya mau kunci. Kalau bapak mau istirahat, mau tidur, keluar, jangan di dalam masjid. Ya Allah, ulama besar sekelas Imam Ahmad bin Hambal dimaki-maki merbot, diusir. Merbot suwe. Keluar Imam Ahmad bin Hambal dari dalam masjid. Di pinggiran jalan Imam Ahmad bin Hambal celingukan. Celingah. Bingung aja lah. Di pinggiran jalan Imam Ahmad bin Hambal bingung. Saudara, kita bisa bayangkan pergi ke satu tempat, kita pun begitu tuh. Nggak ada tujuan, nggak punya keluarga, nggak ada teman, pasti bingung. Imam Ahmad bin Hambal di tepian jalan depan masjid bingung. Di pojok masjid ada pedagang martabak manggil, Mas, sini. Dihampiri oleh Imam Ahmad bin Hambal. Kata pedagang martabak, Mas, sampean bukan orang sini ya? Betul. Sampean ngapain datang ke sini? Nggak tahu. Hati saya dari kampung pengen bener datang ke sini nih, tapi sampai sini saya bingung, nggak tahu mesti ngapa-ngapain. Ibaklah pedagang martabak. Kata pedagang martabak, ya sudah begini aja, mending nanti malam sampean tidur di rumah saya. Seneng Imam Ahmad bin Hambal. Kata pedagang martabak, senengnya nanti dulu, mendingan sekarang temenin saya jualan martabak. Saudara bisa bayangkan, ulama besar dimaki-maki merbot nemenin orang jualan martabak. Sepanjang Imam Ahmad bin Hambal nemenin pedagang tersebut, beliau kagum. Kenapa? Tidak ada sekalimat pun yang keluar dari bibir pedagang itu kecuali untayan kalimat istighfar. Enggak ada kalimat percuma yang terucap kecuali untayan kalimat istighfar. Selesai berdagang, Imam Ahmad bin Hambal diajak pulang. Nginep beliau 3 hari 3 malam lamanya. Pak, saya pamit mau pulang. Terima kasih sudah dikasih nginep 3 hari 3 malam. Sesama saudara muslim, saya lihat selama 3 hari saya nemenin bapak. Ibadah bapak biasa saja. Sholat ya cuma rawatib saja. Ba'diyah, qobliyahnya enggak. Baca Quran juga seainan saja, sebentar saja. Tapi 3 hari saya nemenin bapak, tidak ada kalimat yang keluar percuma kecuali untayan istighfar. Kata Imam Ahmad bin Hambal, Pak, saya mau tanya, memangnya sudah lama ngamalin istighfar? Kata pedagang tersebut, iya belum lama sih, baru juga 20 tahun. Tambah penasaran Imam Ahmad bin Hambal. Selama 20 tahun bapak ngamalin istighfar, apa hajat dan kebutuhan bapak dikabul oleh Allah? Jawab pedagang, walaupun saya cuma jualan kue, saya ngamalin dan mendawamkan istighfar, alhamdulillah hajat dan kebutuhan saya dikabul oleh Allah. Memang ada satu keinginan saya yang sampai sekarang belum kesampaian. Di kampung Ano saya dengar ada ulama besar, muridnya banyak, ilmunya luas. Saya pengen bener datang silaturahmi untuk ngambil berkah, tapi karena dagangan yang nggak bisa saya tinggalkan, sampai sekarang itu belum kesampaian ngalap berkah sama ulama tersebut. Kata Imam Ahmad bin Hambal, Pak, kalau saya boleh tahu itu ulama siapa namanya? Dengan jelas pedagang martabak berkata, ulama tersebut namanya Imam Ahmad bin Hambal. Sadarlah Imam Ahmad bin Hambal bahwa yang mengiringi langkah kakinya datang ke kota Baghdad adalah untayan kalimat istighfar. Bukan
bukan cuma itu, Imam Ahmad bin Hambal nginep 3 hari 3 malam di rumah orang yang mendawamkan istighfar. Yuk, daripada malam ini kita ikut ngomentarin orang, berkurang pahala kita, bertambah dosa kita, mendingan mulai malam ini dan seterusnya lisan kita basahkan dengan istighfar. Jelas? Jelas? Yang kedua, basahkan lisan kita dengan memperbanyak bacaan solawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, Nabi Muhammad itu nabi yang paling utama. Apa keutamaan baginda Nabi? Banyak. Dalam hadis qudsi Allah menjelaskan, inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Sorga belum dibukakan pintunya kecuali umat Nabi Muhammad masuk lebih dulu ke dalamnya. Alhamdulillah. Tuh, kita harus bersyukur. Kita Allah takdirkan lahir jadi pengikut Nabi yang utama. Oleh Allah kita diberikan keutamaan juga di akhirat. Nih nanti yang hadir di sini nih di akhirat dibangkitkan lebih dulu. Dihisab lebih dulu. Lewat sirotol mustaqim lebih dulu. Masuk surga lebih dulu. Kalau toh mampir ke neraka juga lebih dulu. Ya resiko, jangan mau enaknya. Semua kita nih yang hadir 50 orang ada ini, 100 orang, 200 orang, 2000 orang, campur yang goib di luar-luar itu. Nih saya yakin ratusan orang yang malam ini hadir di Yayasan Darut Tanwir, saya yakin semuanya pasti cinta kepada baginda Nabi. Betul apa tidak? Maaf, kita ini baru pinter ngaku cinta sama Nabi. Kita ini baru pinter ngaku jadi umat Nabi. Apa enggak boleh Ustadz? Boleh. Yang namanya ngaku mudah, murah, gratis. Siapa juga boleh dan siapapun bisa ngaku. Betul apa tidak? Betul. Persoalannya di akhirat nanti kita diaku apa tidak jadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya ngaku mah boleh-boleh aja. Sama juga begini nih, Bu, saya tanya, Ibu kenal sama Pak Jokowi? Ngaku. Jokowi kenal sama Ibu? Kasihan deh. Apa bedanya sama kita? Kita nih baru cuma sekedar ngaku cinta kepada baginda Nabi. Persoalan besarnya di akhirat nanti kita diaku apa enggak. Itu yang jadi masalah tuh. Kalau kita ingin diaku sebagai umat baginda Nabi di akhirat, maka syariat agama Islam harus kita jalankan dengan sempurna. Kata Nabi, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan 2 macam warisan kepadamu. Nabi itu sudah wafat. Nabi udah wafat. Bu, mau kemana Bu? Mau kemana? Biarin yang bangun gue teriakin. Nabi itu sudah wafat. Beliau meninggalkan kita warisan. Kalau memang kita cinta kepada baginda Nabi, kalau memang kita pengen diaku oleh beliau, maka kita jaga warisannya. Sama orang tua kita. Kita punya orang tua, kita sayang bener orang tua kita. Tahu-tahu meninggal, punya warisan, kira-kira kita jaga apa tidak? Jual.
Apa warisan Nabi? Pertama Al-Quran. Al-Quran pedoman kita dalam kehidupan. Kalau mau selamat dunia dan akhirat, maka Al-Quran jadikan tuntunan. Maaf nih, sekarang ini Quran baru sebatas tontonan. Boleh jadi siang malam pagi sore Al-Quran kita baca. Boleh jadi di rumah kita taruh di tempat yang paling tinggi. Kita kasihkan minyak wangi. Kita mau ambil, kita cium dulu, kita bawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Boleh jadi. Tapi Al-Quran baru sekedar tontonan, pajangan, hiasan saja. Apa buktinya? Isi dan ajaran Al-Quran tanpa terasa sering kita injak dalam kehidupan sehari-hari. Makasih. Ini kan cuma tontonan, pajangan, hiasan. Kita hormati bentuknya, tapi isi kandungan ajaran Al-Quran sering tanpa terasa kita injak dalam kehidupan kita sendiri. Contoh, ada ayat antu'minuna billah wala tusriku bihi syai'a, berimanlah kamu kepada Allah, jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Ayat ini sering kita baca, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita injak-injak sendiri. Pengen banyak harta, males kerja, tuyul dipiara. Ada orang sini kayak begitu, ada. Mana dia orang? Kita baca ayat ini, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita injak-injak sendiri. Itu baru cuma tontonan, pajangan, hiasan di rumah kita sendiri. Ada ayat misalnya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, berpegang teguhlah engkau kepada tali Allah, jangan terpecah belah, jangan centang perenang, jaga kerukunan, jaga persatuan. Ayat ini kita baca, tapi prakteknya di tengah-tengah kehidupan sama tetangga cuma gara-gara beda pilihan partai, pelotot-pelototan. Betul apa tidak? Sudahlah, lewat waktunya buat kita masyarakat muslim Lombok. Kita sudah dewasa, nggak lagi kita bisa dikotak-kotakan, nggak lagi kita bisa dimanfaatkan. Kita pilih dengan sesuai hati nurani kita. Kalau memang membawa manfaat buat agama, nusa dan bangsa, pasti bakalan kita pilih. Betul atau tidak? Karena itu kita juga umat Islam Lombok nih harus dewasa. Jangan cuma gara-gara beda warna, beda pilihan, ayatnya kita baca, tapi sama tetangga cuma gara-gara beda organisasi, pelotot-pelototan. Ayolah kita dalam perbedaan itu saling menghormati, saling menghargai, dan tetap saling menyayangi. Kita ini berbeda, Allah memang takdirkan. Sebab apa? Dalam perbedaan, kalau kita saling menyayangi, maka kita berbeda menjadi sebuah keluarga. Perbedaan menyebabkan kita jadi keluarga. Gampangnya begini nih, saya dengan saudara pasti berbeda. Betul apa tidak? Takdir Allah, kita dilahirkan berbeda. Saudara ada yang lahir di Puyung, ada yang lahir di Sumbawa, ada yang lahir di Bima, ada yang lahir di Lombok Utara, ada yang lahir di Jawa. Saya qadarullah lahir di Jakarta. Tempat lahir kita saja berbeda, tapi ayat Quran yang tadi saya bacakan menyadarkan kepada kita berbeda, saling menghormati. Sebab itu jadi sebuah keluarga. Malam ini saya ke desa Puyung, saya nggak merasa orang lain, saya hanya merasa seorang keluarga yang datang ke tengah-tengah keluarganya, walaupun kita berbeda. Menghina saudara sama juga menghina saya.
Menyakiti saudara sama juga menyakiti saya. Saya adalah saudara, saudara adalah saya. Di hatiku ada kamu. Wa'tasimu bihablillah. Perbedaan menyebabkan kita harus tenggang rasa, saling menghormati, saling menghargai, dan tetap saling mengasihi. Berbeda kita, tapi kita sebuah keluarga. Jelas? Jelas? Yang kedua, warisan Nabi sunnah. Apa sih sunnah itu? Contoh perilaku kehidupan baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Apa yang kita mesti contoh dari Nabi? Sekuat dan semampu kita saja, baik muamalahnya ataupun ibadahnya. Khusus dalam ibadah kita contoh ibadah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dalam keseluruhannya Nabi itu luar biasa saudara. Baik ibadah maupun muamalah, Nabi itu punya prinsip ana awwalun wajibun ma amartum bih. Aku orang pertama yang mengerjakan perintah sebelum perintah itu disebarluaskan kepada orang lain. Prinsip ini nih. Karena itu semampu dan sekuat kita, kita ikuti sunnah-sunnah yang sudah Nabi tetapkan dan Nabi contohkan kepada kita. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Yang kedua, daripada kita ikut ngomongin orang, lebih baik perbanyak baca sholawat. Ikuti sunnah-sunnah baginda Nabi. Apalagi dalam menebarkan nilai-nilai kebaikan. Contoh kita umat Islam adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nabi mengajarkan, tebarkanlah kamu kebaikan kepada siapapun saja. Nabi mengajarkan itu tuh. Kenapa? Karena kebaikan yang dilakukan oleh umat Islam sekecil apapun, landasannya mencari keridhaan Allah, itu dicatat sebagai sebuah ibadah dan mudah-mudahan berlipat ganda pahalanya di sisi Allah. Saudara malam ini hadir, tadi sudah disampaikan nih, di majelis ilmu taman-taman sorga, menghapus salah dan dosa-dosa kita, dilipat gandakan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita datang ke sini niatnya mencari keridhaan Allah dan duduk di sini dicatat sebagai sebuah ibadah. Tuh enaknya begitu tuh. Maka jangan salah niat. Kalau niatnya mencari keridhaan Allah, duduknya di majelis-majelis ilmu, insya Allah membawa keberkahan, dihapuskan dosa, ditambahkan nilai ibadah pahalanya. Saya yakin saudara ini datang ke sini mencari keridhaan Allah. Betul atau tidak? Saya tanya, saudara datang ngaji di sini nih mencari ridho Allah, apa cuma mau lihat Fikri Zainuddin MZ? Dua-dua. Sebab Nabi itu mengajarkan kepada kita hal demikian. Perbuatan kecil yang kamu lakukan di jalan Allah, apapun itu bentuknya, bernilai ibadah dan dilipat gandakan pahalanya. Saudara, begini yang ingin saya katakan. Kalau kita berbuat baik, hakikatnya itu kebaikan buat diri kita sendiri. Nabi ngajarin kayak begitu. Makanya lihatlah sirah nabawiyah. Nabi itu kalau berbuat baik orangnya nggak pernah pilih kasih dan pandang bulu. Kita nih kalau mau berbuat baik sering pilih-pilih dan sering pandang bulu. Padahal kalau berbuat baik seringnya pandang bulu, yang enak yang banyak bulunya. Siapa? Monyet. Betul atau tidak? Kita nih kalau mau berbuat baik sering pilih-pilih. Ngapain saya bantuin kamu? Kamu bukan keluarga saya. Ngapain saya tolongin kamu? Kamu kemarin gak nyoblos saya. Padahal perbuatan baik yang kita kerjakan manfaatnya akan kembali buat diri kita, bukan untuk menyenangkan Allah. Ini penting nih. Saudara, kalau kita berbuat baik bukan untuk menggembirakan Allah. Kalau kita berbuat jahat, kita bukan sedang menzolimi Allah.
perbuatan baik dan jahat yang kita lakukan kembali dua-duanya kepada diri kita. Kalau saudara berbuat baik sama orang lain, boleh jadi orang itu menerima kebaikan dari perbuatan yang saudara lakukan, tapi hakikatnya saudara sedang berbuat baik bagi diri saudara sendiri. Betul apa tidak? Contoh, nanti selesai pengajian Pak Wabub ngamplopin saya uang 10 juta. Umpama kelihatannya Pak Wabub berbuat baik sama saya, betul apa tidak? Tapi hakikatnya Pak Wabub sedang berbuat baik bagi dirinya sendiri. Itu maksud Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali buat dirimu. Kalau kamu berbuat jahat, kejahatan itu juga akan pulang menimpa dirimu sendiri. Maaf nih yang hadir segini banyak nih calon-calon jenazah semua ini. Betul. Ada orang desa Puyung hidup terus-terusan. Ini semuanya nih pasti bakalan mati. Ibu-ibu yang di sebelah kanan saya nih pasti bakal mati apa tidak? Mati. Bapak-bapak yang sebelah kiri saya pasti bakal mati apa tidak? Mati. Ketua panitia bakal mati apa tidak? Mati. RT mati apa tidak? Mati. Wakil bupati bakal mati apa tidak? Mati. Tuh Pak, yang sebelah situ paling kenceng. Saya yang lagi duduk malam ini nih bakal mati apa tidak? Mati. Sentimen. Nabi sudah mengingatkan amalan perbuatan kita yang baik dan yang buruk itu yang nganterin kita. Kan kata Nabi begitu tuh, nanti waktu jasad kita digotong orang ke kuburan, saudara, hari itu pasti akan setiap kita mengalami malaikat maut datang menjemput, kita nggak bakalan bisa ngapa-ngapain lagi. Digotonglah jasad kita oleh orang, hari itu pasti akan terjadi. Naiklah hari itu kita kendaraan yang paling serem, namanya keranda jenazah. Siapa yang naik pasti mati. Belum pernah ada yang gagal. Kata Nabi, yang nganter kamu, yang ngiringin kamu cuma 3, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarga, harta, amal, perbuatan. Ini yang nganterin kamu ke kuburan nih. Tapi sayang yang 2 pulang. Siapa yang pulang? Ahluhu wa maluhu, keluarga dan harta pulang. Harta siang malam pagi sore kita cari. Rumah megah, mobil mewah, hamparan sawah di mana-mana, uang berlimpah di bank maupun di rumah, semua akan kita tinggalkan. Boleh jadi itu cuma bakal jadi rebutan ahli waris kita saja, kecuali yang kita sedekahkan di jalan Allah, semuanya akan kita tinggalkan. Saudara, hari itu tak seorang keluarga pun yang katanya sayang sama kita mau nemenin kita di dalam kubur. Pak. Hari itu akan terjadi loh, menimpa setiap kita. Pak, bagaimanapun cintanya istri sama kita, dia nggak bakalan mau nemenin kita di dalam kubur. Diturunkan jasad kita ke liang kubur, paling istri cuma berdiri di tepian, berlinang air mata sambil berkata, "Mas, sampai sini saja saya mengantar, mudah-mudahan sampean betah di dalam." Nggak usah naik-naik lagi, Mas. Bu, kalau ibu-ibu mati duluan, jangan mengharap suami mau nemani masuk ke dalam. Apa suami nggak sedih ditinggal mati istri? Ibu jangan salah sangka, kami ini para suami kalau ditinggal mati istri tentulah kami bersedih. Kenapa? Istri buat kami para suami belahan jiwa, pelipur lara. Pret.
Apa suami nggak sedih, nggak nangis ditinggal mati istri? Ibu jangan salah sangka, kami para suami kalau ditinggal mati istri bercucuran air mata. Mata yang kanan, mata yang kiri melotot nyari mana gantinya. Nyatalah sudah amal kebaikan. Kita contoh kehidupan baginda Nabi dengan banyak baca sholawat, lalu contoh amalan-amalan yang beliau lakukan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, khususnya menebarkan nilai-nilai kebaikan. Saudara-saudara mau menebarkan kebaikan? Yang jawab 30 orang. Saya tanya sekali lagi, saudara-saudara mau menebarkan kebaikan? Mau memperbanyak ibadah? Malam ini saya ajak tes cash bersama saya. Saudara-saudara mau ikut sedekah? Bawa uang berapa? 5.000. Masuk kebun binatang saja tiketnya 15.000. Itu lihat monyet, lihat Fikri Zainuddin MZ 5.000. Mahalan monyet ketimbang saya. Nah, kita tahulah sedekah itu yang penting ikhlasnya, betul apa enggak? Lentera kita di alam kubur, amalan sedekah kita di alam dunia jadi lentera kita di, ya Allah saudara, alam kubur sunyi, senyap, sepi, sendirian. Amirul Mukminin Utsman bin Affan ketika sahabat menceritakan nikmatnya sorga, diam aja. Ketika sahabat menceritakan luar biasa pedihnya azab neraka, Sayyidina Utsman diam saja. Tapi begitu diceritakan tentang alam kubur, beliau nangis sejadi-jadinya. Sahabat bertanya, Tuan, tadi waktu diceritain sorga Tuan diam aja, diceritain neraka juga Tuan diam aja, tapi kenapa diceritain alam kubur Tuan nangis terseduh-seduh? Apa jawab Amirul Mukminin Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Beliau menjawab, kalau Allah takdirkan saya masuk surga rame-rame, kalau Allah takdirkan saya masuk neraka juga rame-rame, artis lagi. Tapi di alam kubur saya sendirian, sepi, sunyi, gelap, itu saya nangis terseduh-seduh. Saudara, amalan sedekah kita jadi lentera penerang kita di alam kubur. Mulai malam ini dan seterusnya, kalau kita melakukan amalan sedekah, kirimkan pahala sedekah yang kita lakukan buat keluarga dan guru tercinta yang sudah meninggal dunia. Karena perjuangan mereka lah saat ini kita bisa menikmati yang ada. Semua kita pasti anak dari ibu dan bapak kita, betul atau tidak? Semua kita murid dari guru-guru kita. Kalau mereka masih ada, terus berbakti dan muliakan. Kalau mereka sudah tidak ada, kirimkan doa dan pahala sedekah yang kita lakukan tanpa mengurangi pahala kita sendiri. Itu akan sampai kepada mereka dan mereka senangnya bukan main. Mudah-mudahan wasilah sedekah itu, pahala sedekah yang kita kirimkan, jadi wasilah terbukanya pintu rahmat Allah. Mereka kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Apa yang kita miliki, apa yang kita rasakan, apa yang kita punya saat ini, ketahuilah itu perjuangan dari pengorbanan orang-orang tua kita. Kalau kita rajin mengirimkan mereka dengan doa dan pahala sedekah, insya Allah satu saat nanti anak keturunan kita akan melakukan hal sama yang kita lakukan buat orang-orang tua kita. Saudara, akhirat bukan khurafat, alam kubur bukan tahayul. Kata Nabi, orang-orang yang malam ini berkalang di dalam tanah miliaran orang, mereka kata Nabi seperti orang tenggelam. Orang tenggelam itu perlu pertolongan. Mereka sudah nggak bisa berbuat amalan-amalan kebaikan. Pertolongan dari mana? Dari kita, anak keturunannya yang masih hidup di alam dunia. Pahala itu akan sampai kepada mereka dan mereka senangnya luar biasa.
keterlaluan, kelewatan, kebangetan seorang anak, orang tuanya sudah meninggal dunia tapi nggak kirimkan doa apalagi pahala sedekah. Sungguh menyedihkan jadi orang tua yang macam itu, dilupakan oleh anaknya di alam dunia. Ini anak keterlaluan, kelewatan, kebangetan. Untung ada Sayyidul Ayyam tadi itu hari Jumat. Ketika khutbah kedua, khotib mengatakan Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Untung ada hari Jumat, orang-orang tua yang gak dikirimin doa oleh anaknya di alam dunia masih kebagian 1 minggu sekali dapat kiriman. Tapi alangkah sedihnya hati orang tua macam itu, anak-anaknya nggak pernah ngirimin doa dan pahala sedekah dari alam dunia karena mereka sangat menantikan dan mengharapkan. Karenanya mohon maaf saya ingatkan, tanpa mengurangi pahala sedekah kita, kirimkan pahala itu buat keluarga, guru, teman-teman kita yang sudah wafat. Mudah-mudahan itu jadi wasilah terbukanya pintu rahmat Allah. Mereka kuburnya Allah jadikan rodha min riyadil jannah. Saya teringat ajaran abah saya lagi. Abah saya tuh pernah ngomong, Fikri, kalau kamu kemanapun kamu pergi, mintalah doa kepada saudara-saudaramu kaum muslimin dan muslimat. Karena itu rajin-rajinlah kamu silaturahmi. Dan ini terbukti loh, silaturahmi itu yang lemah jadi kuat, yang sakit jadi sehat, yang jauh terasa dekat. Itulah silaturahmi. Bohong kalau dakwah nggak letih, bohong. Tapi keutamaan silaturahmi, yang lemah jadi kuat, yang sakit jadi sehat, yang jauh terasa dekat. Itulah silaturahmi. Saya segernya bukan main. Kenapa? Manfaat dan keutamaan silaturahmi. Kalau nggak mau capek, dakwah tuh yang enak di Jakarta aja saudara. TV One, iNews, Metro TV tuh enak. Isi pengajian di televisi 20 menit ngaji, ditayangkan, insya Allah se-Indonesia denger. Betul apa tidak? Nggak perlu pakai muter-muter senusantara, ngetem di studio aja 20 menit ngaji, se-Indonesia orang pada denger. Ini di Desa Puyung sudah sejam lebih saya ini. Oh, hebatnya media begitu tuh. Ngaji nggak perlu lama-lama, 20 menit ditayangkan se-Indonesia orang denger. Yang kedua, amplopnya rada gede. Itu amplop dari TV, kalau saya sama anak istri nggak makan setahun nggak habis-habis itu. Udah dengerin aja lah. Karena nggak makan. Makanya abah saya bilang, Fikri, kalau kamu ketemu sama saudara-saudaramu kaum muslimin, jangan pernah putus minta doa. Kamu nggak tahu dari mulut siapa doa itu akan dikabul. Yang kedua, keutamaan silaturahmi itu luar biasa. Nanti kamu akan merasakan hal tersebut. Saya rasakan saudara. Abah saya tuh Allah yarham Ki Zainuddin MZ. Ini udah jam berapa sih ini nih? Abah saya tuh wafat umur 59 tahun. Masih produktif, masih muda. Diagnosa terakhir seluruh sejarah kesehatan beliau, internis bagus,
nggak ada gejala jantung, apalagi penyakit jantung, nggak ada. Itu 4 bulan check up rutin. 4 bulan setelah check up itu dinyatakan tidak bermasalah, internisnya bagus. Beliau wafat umur 59. Walaupun internisnya bagus, itulah kehendak Allah. 49 tahun beliau dakwah mengelilingi Nusantara, bahkan juga berbagai macam benua. Adik-adik, ya teman-teman Ansor, Bansor, tolong diarahkan adik-adik kita. Bahkan gak jarang abah saya itu melintasi benua, Eropa, Amerika, internasional. 49 tahun melanglang buana mewakafkan dirinya untuk berdakwah. Kalau cuman ngandelin makanan sama vitamin, ambruk, nggak mungkin sampai 49 tahun. Saya telaah, kemudian kuncinya adalah ajaran agama Islam, silaturahmi, dan mintalah doa dari saudara-saudaramu kaum muslimin dan muslimat. 49 tahun dakwah senusantara, lintas benua. Kalau cuma mengandalkan konsumsi makanan, konsumsi vitamin, nggak akan sampai 49 tahun, saudara. Karenanya nih, saya bersyukur, bangga silaturahmi malam ini di Desa Puyung. Saya bisa meneruskan jejak yang sudah dilakukan oleh Allahyarham Kiai Haji Zainuddin MZ. Saya ingat betul, kalau nggak salah di akhir tahun 80-an Kiai Zainuddin sudah masuk Lombok nih. Bahkan tahun 86 sudah sampai ke Bima, karena salah seorang teman akrab beliau tuh aslinya dari Bima, dulu pernah jadi sekretaris daerah di Jakarta Selatan, Harun Ar-Rasyid namanya. Ya. Dan beliau jadi gubernur pernah di sini. Itu tahun 86-an sudah masuk Lombok, bahkan sampai ke Bima. Yang bawa ya Harun Ar-Rasyid itu. Maka saya kedekatan emosional dengan masyarakat Lombok sudah terjalin. Dan malam ini saya bersyukur bisa merajut itu semua. Tapi yang perlu diingat, saya datang ke Lombok nih ada wasilahnya. Kita ini mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah pasti meyakini wasilah, nggak mungkin ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk tuh apa? Ujuk-ujuk tuh tiba-tiba. Pasti segala sesuatu ada wasilah, betul apa tidak? Malam ini saya silaturahmi dengan keluarga saya Desa Puyung. Ini ada yang memfasilitasi, ada wasilah. Siapa wasilahnya? Yayasan Cinta Darul Faton, di bawah asuhan dari Ustadz Restu Sugiarto. Kalau saya ujuk-ujuk, tiba-tiba saya datang ke Desa Puyung, rasa-rasanya berat, saudara. Ayo hitung, tiket Jakarta Praya itu hampir 2 juta. Pakai duit, dari airport saya mesti nyewa mobil, pakai duit. Mobilnya harus isi minyak, pakai duit. Saya harus sewa penginapan, pakai duit. Saya harus makan, pakai tangan lah, makan pakai duit. Emang saya kuda lumping. Total perjalanan saya Praya Jakarta Praya 6-7 juta. Kalau saya sendiri, saya berdua 14 juta. Saya tanggung sendirian, remok. Betul. Untung ada yang memfasilitasi. Yayasan Cinta Darul Faton, di bawah asuhan dari Ustadz Restu Sugiarto. Saudara, yayasan ini
Programnya mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Saya tahu betul lah masyarakat Lombok, makanya tadi saya katakan kuat memegang agama dan tradisi budaya. Anak-anak Lombok itu luar biasa. Di Mekah, di Madinah, di Saudi Arabia, di Jeddah, mereka anak-anak masyarakat Lombok yang umumnya lulusan pondok pesantren dan sebagian besar penghafal Al-Quran. Maka pantas kalau masyarakat Lombok dikenal taat dengan agama dan kuat memegang tradisi budaya.